Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 kapal takbut bertabrakan di perairan Sungai Musi, wilayah Banyuasin. Sang nahkoda hilang tenggelam bersama kapal. Polisi ringkus seorang pemalak yang melancarkan aksinya kepada sopir truk di Palembang. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Ya, memasuki musim penghujan, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu memulai pengerjaan proyek normalisasi siring dan membangun bronjong di Desa Sekarjaya. Langkah ini dilakukan agar masyarakat sekitar terhindar dari bencana banjir seperti tahun-tahun sebelumnya. Pengerjaan proyek normalisasi siring dan pembangunan bronjong di Desa Sekarjaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu terus dikebut. Di penghujung tahun 2023 ini, progres normalisasi siring dan pembangunan bronjong panjang mencapai 300 meter dari total panjang 1.700 meter. Ditargetkan pengerjaan proyek ini akan rampung 100% di awal tahun 2024 mendatang. Normalisasi dan pembangunan bronjong dilakukan karena masyarakat yang tinggal di bantaran siring kerap dilanda banjir. Normalisasi dan pembangunan bronjong ini menjadi harapan baru khususnya bagi masyarakat Desa Sekarjaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Proyek yang menelan biaya sebesar 8 miliar rupiah itu berasal dari dana bantuan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Bukan mungkin hitungan senti, hitungannya meter. Kadang sampai 2 meter. Itu rumah-rumah yang di sekitar sini pada atap sampai di atap semua. Nah, untuk itu kami tahun 2023 ini menganggarkan normalisasi siring yang ada di Kelurahan Sekarjaya. Mudah-mudahan dengan dibangunnya normalisasi ini termasuk juga dibangun bronjong ini bisa mengatasi banjir yang terjadi di Kelurahan Sekarjaya, dan mudah-mudahan ke depan masyarakat Sekarjaya bisa hidup, tidur, makan dengan tenang. Ya senang lah. Harapan Ibu? Harapan aku semoga tidak banjir lagi. Emang kalau banjir dalam sini Bu ya? Iyalah yang waktu dikasih TV itu sebatas atap. Oh, sampai atap Bu ya? Iya. Itu biasa terjadi setiap hujan? Iya, hujannya deras. Kalau tidak deras tidak. Desa Sekarjaya merupakan salah satu daerah rawan banjir di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jika terjadi hujan deras dalam waktu singkat, rumah-rumah warga ikut terendam banjir hingga melumpuhkan aktivitas warga. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kasus demam berdarah di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami peningkatan. Bahkan 2 kasus kematian yang disebabkan DBD terjadi di bulan Desember 2023 ini. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu pun gencar melakukan fogging atau pengasapan. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan fogging atau pengasapan di permukiman warga Desa Bandar dan Sosobuai Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Senin pagi. Pengasapan dilakukan sebagai bentuk pemberantasan terhadap nyamuk Aedes aegypti, penyebab demam berdarah denggi. Adapun lokasi yang menjadi sasaran petugas adalah mulai dari selokan, kebun hingga rumah-rumah warga. Fogging atau pengasapan dilakukan menyusul meningkatnya kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan setempat, terdapat 4 kasus DBD di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan korban meninggal dunia berjumlah 2 orang. Kedua korban meninggal dunia tersebut berasal dari Desa Bandar dan Desa Airpao. Sebagai petugas kesehatan di Kabupaten Oku melakukan langkah-langkah agar kasus DBD ini berhenti dan stop, tidak ada lagi. Langkah yang sudah kami lakukan bagi warga yang terdampak positif kasus DBD itu sudahlah kami lakukan fogging fokus. Jadi fogging fokus atau penyemprotan ini dilakukan apabila di wilayah situ terdapat kasus DBD positif.
Meningkatnya jumlah kasus DBD di Kabupaten Ogan Komering Ulu disebabkan karena saat ini telah memasuki musim penghujan. Untuk itu, warga diminta menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola 3M, yaitu menutup, menguras, dan mengubur benda-benda yang mendukung siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Simulasi bertujuan menghitung durasi proses pencoblosan serta menguji aplikasi Sirekap. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara di Aula Gedung KPU Kota Palembang. Peserta simulasi berasal dari panitia pemilihan kecamatan yang terlibat di tempat pemilihan suara. Simulasi ini bertujuan untuk menghitung durasi proses pemilihan suara dari awal masyarakat masuk hingga proses perhitungan surat suara serta menguji penggunaan aplikasi Sirekap. 5 jenis surat suara yang digunakan dalam simulasi ini hanya untuk keperluan latihan, bukan surat suara asli. Karena ini kan ada 5 jenis surat suara dan kemudian penyalinan proses dari C hasil ke C hasil salinan itu berapa lama kita akan mengetahui semua itu, dan kemudian penggunaan Sirekap dalam pemilu 2024 sehingga nanti pada saatnya hari H nanti dapat memudahkan pemilih dalam melakukan petugas KPP dalam melakukan proses pemungutan penghitungan dan penggunaan Sirekap pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Penggunaan aplikasi Sirekap akan diterapkan setelah perhitungan suara selesai dengan cara memfoto model C hasil kelima jenis surat suara pemilu. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. .500 umat mengikuti ibadah misa malam Natal di Gereja Katolik Santo Yosef Palembang. Bertepatan dengan tahun politik, gereja berharap umat Katolik dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan menjaga kerukunan meski berbeda pilihan. Gereja Katolik Santo Yosef Palembang menggelar misa malam Natal 2 kali. Ibadah misa malam Natal pada pukul 5 sore dan 8 malam. Sekitar 2.500 umat Katolik Palembang mengikuti ibadah misa pada hari Minggu. Ibadah misa malam Natal pada tahun ini diikuti lebih banyak umat secara offline pasca pandemi COVID-19. Bertepatan dengan tahun politik, gereja berharap umat Katolik dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Untuk berkaitan dengan tahun politik, ya, kita mengharapkan bahwa umat terlibat berpartisipasi. Dan juga jangan terprovokasi, ya, jangan terpancing, semuanya sebagai warga negara yang baik. Jadilah sebagai warga negara yang baik, yang damai, yang menghormati tentang perbedaan, yang sungguh memperjuangkan soal kerukunan. Sejalan dengan tema Natal tahun ini, yakni kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bumi, Gereja Santo Yosef mengingatkan kepada umat Katolik meski berbeda pilihan capres, umat diharapkan dapat menjaga kerukunan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.